Ya, itu kan mungkin tercermin dari harga indeks global ya. Jadi secara overall dilakukan dalam indeks. Tapi faktanya tidak berarti berlaku kepada semua layanan service yang ada. Nah, jadi memang betul secara spot rate itu banyak turun. Namun tidak di semua layanan. Jadi sebagai contoh ya, kalau untuk Indonesia, saya kasih gambaran bahwa neraca perdagangan kita itu masih surplus gitu. Di tahun ini itu surplusnya masih baik sampai hingga Agustus itu surplus masih 5,7 miliar US dollar. Dan ekspor Indonesia volumenya juga masih lebih tinggi di tahun 2022 ini dibandingkan tahun lalu itu masih lebih tinggi, lebih dari 30%. Kemudian gambaran lagi ekspor ke Amerika juga dibandingkan tahun 2021 itu masih lebih tinggi 25%. Jadi saat ini paling tidak dari sisi ekspor impor di Indonesia volume tidak banyak terganggu dan sebenarnya kita juga rate-nya itu adalah punya kontrak-kontrak karena sudah punya kepastian. Jadi tidak semua rate itu tercermin seperti apa yang ada di indeks tadi gitu. Oke, artinya kalau Indonesia sendiri gambarannya tidak terpengaruh begitu ya dengan harga sewa kontainer yang bahkan anjloknya hingga 40%. Kalau pandangan Anda Pak Nofrisel seperti apa terkait dengan anjloknya harga sewa kontainer? Saya kira saya sama dengan mirip dengan Pak Bani ya. Jadi setidaknya sampai hari ini dengan pertumbuhan mendekati angka sekitar 5% yang kita perkirakan dan lalu pemerintah perkirakan, saya kira itu angka dari domestiknya juga sangat masih menjanjikan. Karena apa? Karena sebetulnya sih ketika kaitannya dengan kontainer gitu atau global kontainer, karena sebetulnya dalam konteks proporsi ekspor kita juga masih belum terlalu bisa berpengaruh drastis gitu kepada neraca perdagangan maupun pembayaran kita. Jadi saya kira sepakat dengan Pak Bani, Pak. Oke. Terima kasih. Pak Nofrisel, tapi kalau kita lihat begitu ya kondisi permintaan pengapalan khususnya tanah air, ini dalam 9 bulan pertama di tahun ini seperti apa sih gambarannya Pak Nofrisel? Ya, kalau pengapalan karena cenderung berhubungan garis lurus dengan kondisi global atau potensi resesi global, memang ada posisi penurunan khusus untuk pengapalan itu. Karena apa? Ditandai dengan penurunan beberapa industri manufaktur dan sebagainya yang kemudian mempospon ataupun menurunkan produksi mereka gitu. Tetapi tidaklah disebut sebagai kondisi itu kemudian berpengaruh dalam konteks penggunaan kontainer untuk secara keseluruhan gitu. Kenapa? Karena sebenarnya domestic market kita masih sangat besar gitu. Jadi dan kalaupun terkait dengan internasional sebenarnya hari ini walaupun memang kita rasakan dan kita juga mengerti ada beberapa penjelasan-penjelasan dari berbagai stakeholders terkait gitu ya, bahwa sebenarnya hal itu masih membuka peluang bagi kita untuk melakukan penyikapan yang secara manajerial itu bisa kita tempuh kalau kita berada di posisi perusahaan gitu. Jadi kekhawatiran itu belum sedahsyat perkiraan kita gitu, Mbak. Jadi artinya masih bisa kita kendalikan dan kita berharap pada langkah-langkah atau action plan yang harus kita tempuh itu adalah bagaimana kita melakukan semacam semacam tindakan yang bisa kita jadikan sebagai satu eksekusi, misalnya contohnya kita melakukan efisiensi, kita melakukan penataan kembali proses bisnis kita, mungkin core bisnis kita kurangi lagi sedikit atau bagaimana gitu. Jadi kita ada upaya untuk melakukan semacam restructuring lah di internal perusahaan-perusahaan kita gitu. Jadi saya kira masih kita lihat bahwa sebenarnya
kemanapun sebenarnya dalam dunia bisnis kita itu kan barang itu kan tetap harus dikirim secara fisik. Jadi barang itu tetap akan bergerak sebenarnya gitu. Itu keyakinan kita gitu, Mbak. Oke. Jadi oleh karena itu kita nggak perlu terlalu pesimis mendekati hal itu. Itu poin saya sih sebenarnya. Oke, saya akan ke Pak Bani. Pak Bani, tapi di beberapa waktu lalu sejumlah pelabuhan, salah satunya Shanghai ini kan misalkan ditutup. Seperti apa sih dampaknya bagi utilisasi samudra Indonesia sendiri? Apakah cukup terdampak atau seperti apa kondisinya hingga saat ini? Yeah, that's a very good question. Jadi memang menurut saya ada 2 poin yang perlu kita highlight. Satu, memang China masih sampai saat ini tidak normal. Dan normal dalam arti China itu menutup kapasitasnya ya dengan policy zero COVID tolerance terhadap policy COVID itu, produktivitas di China sangat-sangat rendah dan tidak normal. Sehingga inilah yang impact-nya sangat besar menurunkan freight rate di dunia. Dan itu yang menurunkan indeks itu sebenarnya karena volume dari China itu boleh dibilang sangat tertahan dengan polisinya China. Dan inilah yang kemudian tercermin di dunia global. Itu satu ya. Nah, kedua, memang krisis yang lebih banyak dirasakan itu kan krisis energi yang dikhawatirkan di Eropa, bahwa energi itu sangat mahal di Eropa, apakah itu batu bara harganya tinggi, minyak harganya tinggi, gas juga harganya tinggi, sehingga Europe dan US itu sudah memprediksikan bahwa energi itu mahal. Nah, ketika energi itu mahal, listrik itu mahal, mereka itu banyak negara-negara yang membutuhkan energi seperti itu melakukan penghematan dan mungkin dikhawatirkan consumption mereka akan turun. Nah, memang consumption mereka turun ini cocok dengan produksi dari China yang sedang melemah gitu ya, sedang ditahan gitu. Sehingga trade perdagangan antara China dengan negara Eropa maupun Amerika itulah yang menurun jauh drastis. Tapi bagi kita yang beroperasi di Asia itu tidak sama kondisinya, tidak terimpact seperti itu. Perdagangan intra Asia dan seperti Pak Nofrisel tadi bilang, domestik di Indonesia ya sangat kuat. Bahkan antara negara-negara Asia Tenggara maupun antara negara Asia perdagangannya tidak melemah dan kita tidak punya krisis energi tersebut.